Kisah singkat Perang Badar dikutip dari Merdeka.com, ini latar belakang penyebabnya. Perang Badar merupakan pertempuran besar pertama yang terjadi antara umat Islam melawan kaum musyrik. Perang Badar merupakan pertempuran besar pertama yang terjadi antara umat Islam melawan kaum musyrik. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah, 13 Maret 624. Menurut para ahli sejarah, tentara kaum muslimin dalam Perang Badar berjumlah 313 orang. Terdiri dari 77 orang muhajirin dan 236 orang ansyar. Yang memegang bendera dalam pasukan muhajirin adalah Ali bin Abi Thalib, sedang bendera pasukan Ansar dipegang oleh Sa'id bin Ubadah. Dalam pasukan muslimin itu hanya terdapat 90 ekor unta dan 2 ekor kuda perang. Jumlah yang gugur wafat dari pihak kaum muslimin 14 orang laki-laki, terdiri dari 6 orang muhajirin dan 8 orang ansyar. Sementara itu, jumlah tentara kaum musyrikin sebanyak 950 orang, dipimpin oleh Utbah bin Rabi'ah, dan di antara mereka terdapat Abu Sufyan dan Abu Jahal. Dalam pasukan mereka terdapat 100 ekor kuda, 700 ekor unta, dan sejumlah senjata yang tidak terbilang banyaknya. Seperti apa kisah Perang Badar yang legendaris ini? Berikut selengkapnya penyebab Perang Badar. Mengutip situs sejarah-lengkap.com, ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya Perang Badar di antaranya, yaitu 1. Kebencian Abu Jahal. Nabi Muhammad lahir dari keluarga Bani Hashim dan suku Quraisy. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad sejak menerima wahyu di usia 40 tahun kemudian dilindungi oleh pamannya, pemimpin Bani Hashim dan suku Quraisy yaitu Abu Thalib. Setelah kematian Abu Thalib pada tahun 619 M, sayangnya kepemimpinan Bani Hashim diteruskan kepada Amr bin Hisham atau Abu Jahal yang merupakan salah satu musuh Muhammad. Kemunculan Nabi Muhammad dan kegiatan berdakwahnya telah mengancam posisi Abu Jahal sebagai penguasa Makkah, begitu juga dengan sisa kaum Quraisy lainnya yang melihat kaum Muslim sebagai penjahat yang mengancam lingkungan dan kewibawaan mereka. 2. Penindasan terhadap umat Islam. Perlakuan buruk terhadap kaum muslim tidak hanya berlangsung di kota Makkah saja, namun kaum kafir Quraisy juga menekan kaum muslim hingga ke Madinah. Kaum Quraisy melakukan teror yang sama dengan menyerang dan menguasai harta benda kaum muslimin karena takut banyak hasil perdagangan yang akan berpindah kepada kaum muslim. Bahkan kaum Quraisy yang memeluk agama Islam dikeluarkan dari sukunya, yang mana hal tersebut merupakan suatu penghinaan yang amat serius bagi seseorang pada masa itu sehingga sanggup menjadi pemicu atau penyebab Perang Badar Kubra. 3. Perampasan harta benda dan pengusiran kaum muslim. Sejak Nabi Muhammad gencar melakukan dakwahnya, orang-orang musyrik Makkah sudah melancarkan peperangan dengan menghalalkan darah kaum muhajirin dan juga merebut paksa kekayaan mereka. Hilangnya perlindungan dari Abu Thalib juga turut meningkatkan kekerasan terhadap kaum muslim di Makkah. Teror inilah yang memaksa umat Islam untuk hijrah ke Madinah pada tahun 622 M. Namun karena mereka meninggalkan harta bendanya untuk hijrah, akibatnya harta benda tersebut menjadi sasaran perampasan kaum kafir Quraisy, menang karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa awal perkembangannya, keberadaan Islam tidak serta-merta menjadi agama yang mudah dipeluk, termasuk oleh masyarakat di tanah kelahirannya sendiri. Berbagai rintangan dan hambatan berupa siksaan, penganiayaan, pengusiran, maupun pemboikotan telah menjadi pemandangan yang lumrah menghiasi fase awal dakwah Islam di Makkah. Mengutip NU Online, dalam perjalanannya pernah terjadi beberapa pertempuran, perang, dalam fase dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pertempuran Badar, Uhud, Ahzab, Handak, Mut'ah, Tabuk, serta pertempuran Hunain dan Taif. Dari semuanya, hanya pertempuran Badar yang dianggap sebagai pertempuran yang mengesankan bagi umat Islam. Pertempuran Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Disebut Badar karena pertempuran ini terjadi di dekat lembah kepunyaan seorang yang bernama Badar yang lokasinya di antara Makkah dan Madinah. Meskipun jumlah pasukan kaum muslimin tidak sebanyak kaum musyrikin, namun dengan pertolongan Allah mereka menang dalam peperangan itu. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Quran Surat Muhammad 7. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Muhammad 7. Bila dicermati, pertempuran Badar sepenuhnya merupakan campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang difirmankannya dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 17 yang bunyinya, maka, sebenarnya, bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Quran Surat Al-Anfal 8:17. Campur tangan Allah yaitu ketika Allah memperlihatkan jumlah pasukan musuh yang hanya sedikit jumlahnya kepada pasukan Islam sebelum terjadinya pertempuran. Padahal, jumlah pasukan musuh sebenarnya adalah lebih dari 1000 pasukan dibanding pasukan Islam yang hanya berjumlah 300-an.
Hikmah dari kejadian ini adalah agar pasukan Islam merasa yakin akan kemenangan dan tidak takut dalam menghadapi pertempuran. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Quran Surat Al-Anfal 8:43. Pun demikian, dalam penglihatan kaum musyrikin ketika perang telah berkecamuk, jumlah pasukan muslim menjadi berlipat ganda sehingga menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Akhirnya mereka lari dari medan pertempuran. Demikian Allah menurunkan pertolongan kepada kaum muslimin. Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu ketika kamu berjumpa, mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Quran Surat Al-Anfal 44, Hikmah Perang Badar. Bagi kita yang memiliki akal pikiran yang sehat dan mempergunakannya untuk merenungkan segala perkara yang terjadi, serta mengambil faedah daripadanya, tentulah akan banyak memperoleh pelajaran dari peristiwa Perang Badar. Ternyata ada suatu kekuatan lain di atas segala kekuatan yang tampak. Kekuatan itulah yang sering memperkuat pasukan yang lemah hingga dia dapat mengalahkan pasukan yang kuat lagi besar dengan izin Allah. Berperang di jalan Allah adalah kunci kemenangan. Bila perjuangan dan peperangan tujuannya untuk membela kebenaran, melindungi agama dan pemeluknya, maka jiwa pejuangnya akan mendapat ketenangan dalam menghadapi medan pertempuran dan dapat berkonsentrasi dengan sepenuh kekuatan yang dimilikinya. Karena mereka meyakini bahwa di belakang mereka ada kekuatan yang mendorong dan ada pertolongan dari Allah. Allah menegaskan bahwa pertolongan itu akan diberikan kepada hamba-hambanya yang berjihad di jalannya, selagi tetap tabah dan sabar serta selalu ingat kepada Allah, dan patuh kepada pimpinan. Pertempuran Badar merupakan titik tolak kekuatan dan kepercayaan umat Islam dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Meskipun dalam pertempuran-pertempuran yang lainnya umat Islam mendapatkan penderitaan, namun setidaknya, kekalahan-kekalahan yang dialaminya tidak menjadikan umat Islam lemah, karena kemenangan yang gilang gemilang pada pertempuran Badar telah memberi kedudukan, kepercayaan, keyakinan, dan kestabilan umat Islam pada waktu itu dalam menghadapi perjuangan-perjuangan selanjutnya.